Ada kalanya baca bismillah itu wajib. Ada kalanya baca bismillah hukumnya jadi wajib. Kapan baca bismillah hukumnya wajib? Yang pertama, ketika kita baca, ketika kapan baca bismillah wajib? Ketika sholat. Dalam mazhab Syafi'i ini kita sholat, tahu-tahu nggak baca bismillah, sah atau tidak sholatnya? Nggak sah. Ente sholat baca fatihah, nggak baca bismillah, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dalam sholat baca bismillah hukumnya wajib. Jelas atau tidak? Tapi bagaimana Beb kalau ada imam yang nggak baca bismillah? Dia ngikutin pendapat ulama yang nggak wajib baca bismillah dalam sholat. Langsung alhamdulillah, nggak usah ribut, nggak usah pusing. Itu pendapat sebagian ulama ada di luar madhab Syafi'i. Ya, nggak apa-apa, biarin imam seperti itu, kita tetap sholat di belakang dia. Menurut ulama Syafi'iyah tetap sah sholat kita di belakang dia. Menurut sebagian pendapat ulama Syafi'iyah yang ditarjih oleh mutaakhirin. Nah, tetap sah sholat kita, nggak usah ribut, nggak usah pusing. Nah, itu perbedaan pendapat di antara ulama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ahmad Kamal LC Al-Habib Abdullah bin Ali bin Yahya LC, pengantin baru, insyaallah tabarakallah, Habib Abdullah bin Yahya. Begitu pula guru kita Sahibul Bait akhina fillah Al-Ustaz Al-Haj Alfan Nasuha beserta istri dan keluarganya dan semuanya guru-guru kita, nggak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan Haji Alfan, Kiai Kamal, Habib Abdullah beserta istrinya semua beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang walaupun hujan, nggak ada ojek, becek, lepek, masya Allah tetap bisa hadir di tempat ini. Luar biasa. Saya pikir tadinya ini hujan dari sore, dari sebelum maghrib, dari jam 5. Nggak putus sampai sekarang. Ini jangan-jangan 5 orang ini yang hadir, saya pikir. Nggak tahunya yang hadir masih ramai, walaupun nggak seperti biasanya. Insya Allah yang hadir pada malam hari ini, perjuangan untuk hadirnya lebih, pahalanya lebih, insya Allah. Mudah-mudahan kita nggak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Nahiba'il kiram, alhamdulillah, sebagaimana yang saya sampaikan di bulan lalu. Jadi mulai bulan ini dan seterusnya kita akan mengkaji satu kitab yang menurut saya kitab ini paket lengkap. Kitab Irsyadul Ibad, ya, karya Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Muhammad Al-Malibari. Ini yang ngarang kitab ini ulama besar, pengarang Fathul Mu'in. Cek. Bismillah. Pengarang Fathul Mu'in. Jadi kalau yang pernah bersinggungan dengan dunia pesantren, hampir di semua pesantren itu diajari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab fiqih terkenal sekali. Hampir di setiap pesantren dipelajari kitab itu. Kata Syekh Bakti Syata, ini pengarangnya termasuk orang soleh, mujabud da'wah, termasuk orang soleh, orang alim yang doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau selain ngarang kitab Fathul Mu'in,
Beliau juga ngarang kitab ini nih, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kenapa saya pilih kitab ini? Nanti kita akan sama-sama tahu ke depan, ya. Karena menurut saya ini kitab paket lengkap. Dulu saya pernah jelaskan. Kita minimal ilmu minimal yang kita mesti pelajari itu ada 3. Ilmu akidah, ilmu syariah, dan ilmu akhlak. 3 tuh. Kalau mau hidup kita selamat, minimal 3 itu tuh. Ente ngaji di mana-mana, ente nggak tahu 3 ilmu itu, percuma, buang-buang waktu. Minimal kita dalam hidup nggak bisa kita nguasain semua ilmu. Minimal dasar-dasar dari 3 ilmu ini nih. Yang pertama ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang kedua ilmu syariah atau yang disebut ilmu fiqih. Dan yang ketiga adalah ilmu akhlak atau yang disebut juga dengan istilah tasawuf. Itu 3 tuh. Kalau bahasanya Muallim Syafi'i Hadami, lu kalau udah belajar nih 3 ilmu udah cukup buat ngegedor pintu sorga. Itu bahasanya Muallim Syafi'i Hadami tuh. Muallim Syafi'i Hadami kiai top di Betawi. Kiai Kamal orang Betawi tahu bener tuh. Muallim Syafi'i Hadami, guru dari gurunya orang Betawi. Bahasanya beliau kalau bahasa Betawinya kental banget. Kata beliau, lu kalau mau udah belajar nih 3 ilmu nih, akidah, fikih, kemudian tasawuf, 3 aja. Walaupun nggak semuanya, minimal kita tahu dasar-dasarnya. Minimal kita tahu yang berkaitan dengan diri kita. 3 ilmu ini ente pelajarin, maka ente insya Allah udah punya modal buat gedor pintu sorga. Artinya insya Allah udah cukup buat ngarungin kehidupan biar kita bisa dapat husnul khatimah. Ini 3 kitab ini lengkap. Pembahasan yang berkaitan dengan tauhidnya ada, pembahasan yang berkaitan dengan tasawufnya yang isinya fadailul amal, kemudian raqaiq, kemudian kisah-kisah orang soleh dan lain sebagainya yang memotivasi kita buat berbuat baik. Ada pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih juga, walaupun nggak detail di sini juga ada. Nah, maka ini sebabnya kita pilih kitab ini karena dia paket lengkap. Semuanya ada pembahasan di sini yang kita butuhkan, yang kita berharap. Jangan sampai kita ngaji bertahun-tahun di sini ngaji, setiap bulan ngaji, hadir lagi di Al-Baha, hadir lagi di Al-Baha, hadir lagi di Al-Baha. Tapi udah bertahun-tahun nggak ada hasil. Anda nggak pengen tuh begitu tuh. Kita pengen bagaimana kita ngaji tiap bulan di Al-Baha, pulang bawa ilmu jadi modal kita buat hidup bahagia dunia akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita pilih kitab ini mudah-mudahan. Walaupun nanti saya nggak baca satu persatu huruf per huruf, nggak. Ini bukan ngaji di pesantren. Kalau ngaji sama santri, saya di pondok ngajar santri atau di kelas ngajar mahasiswa. Kalau saya lagi jadi dosen, itu kita kupas satu persatu huruf per huruf. Kenapa? Karena semuanya megang kitab. Santri emang udah ada dasar. Nah, tapi kalau ngaji sama masyarakat umum, ada yang saya terjemahkan secara letterlek, secara harfiah, ada yang saya terjemahkan secara kontekstual saja. Intinya pembahasannya, substansinya dibahas. Yang penting semuanya paham, yang penting semuanya ngerti, yang penting semuanya bisa ngambil manfaat insya Allah. Maka seperti biasanya, di malam kita belum terlalu dalam, kita mulai baru pembukaan. Ya, seperti biasanya seorang ulama kalau ngarang kitab mulai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada satu riwayat. Yang pertama, alasannya kenapa? Yang pertama, iqtidaan bi kitabillah, ngikutin Al-Quran. Karena Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu bukan ayat pertama yang turun. Ayat pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama turun. Ketika Rasulullah SAW di Gua Hira, pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu ketika umur 40 tahun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Tapi secara urutan di mushaf, kalau kita buka mushaf Al-Qur'an nih, secara urutan surat pertama apa? Al-Fatihah. Itu urutan mushaf tuh bukan ulama yang ngarang. Urutan mushaf itu urutan ayatnya bukan sahabat yang ngarang. Urutan mushaf itu tauqifi, berdasarkan wahyunya Allah, tuntunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau buka Al-Qur'an, pertama kali buka mushaf Al-Qur'an, surat pertama ada surat apa? Al-Fatihah. Ini enggak jawab, jangan-jangan enggak pernah buka Al-Qur'an ini. Surat pertama surat Al-Fatihah. Ayat pertama dari Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Beb, tapi kok saya dengar ada sebagian masjid
yang begitu sholat mulai bacanya bukan dari bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Katanya kata Habib surat pertama, ayat pertama dari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Memang di situ ada perbedaan pendapat di antara ulama. Perbedaan pendapatnya bukan memperdebatkan apakah Bismillah termasuk surat Al-Fatihah atau bukan, termasuk Al-Quran atau bukan. Ulama sepakat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Ulama sepakat karena nanti ada ayat Innahu min Sulaiman wa innahu min Bismillahirrahmanirrahim. Ini enaknya kalau ngajar samping kiai, kalau lupa ada yang mengingatkan ini. Alhamdulillah. Innahu min Sulaiman wa innahu min Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah Al-Quran ada. Ulama sepakat Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Quran. Tapi memang ada ulama yang beda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama dari Fatihah atau bukan? Apakah cuma sekedar ditulis saja di situ? Apakah betul-betul ayat pertama? Madhab Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, makanya kata ulama, kenapa ulama ini kalau nulis kitab mulainya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nulis surat para ulama ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau bicara mulainya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alasan pertamanya iqtidaan bil kitabil aziz, manut Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran dimulai dengan bismillah, maka para ulama juga menulis kitabnya pertama kali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis disebutkan kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa agta', wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kok enggak ada yang sholawat nih disebut nama Nabi. Sallu ala Rasulillah. Setahu saya jamaah Al-Baha kalau disebut nama Nabi demen sholawat. Sallu ala Rasulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, setiap perkara yang penting. Kullu amrin, setiap perkara dibalin yang penting, ayyuh tammu syar'an, yang mendapatkan perhatian dari syariat. Ya, perkara yang penting, yang bagus, yang mendapatkan perhatian dari syariat, la yubda'u bi bismillah, kalau enggak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia terputus. Dalam riwayat agta atau ajzam. Apa maksudnya agta, abtar, ajzam? Terpotong, ay maqtu'ul barakah, terputus berkahnya. Nulis memang tulisannya ada, tapi berkahnya nggak ada. Kenapa? Karena nggak dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya kalau ada segala sesuatu yang penting, ibu bapak sekalian, apapun itu, kalau yang penting kita mulai dengan Bismillah. Tapi nggak bisa semua hal kita mulai dengan Bismillah. Hati-hati. Jangan juga kita nih polos-polosan. Nggak semua hal itu dimulai dengan Bismillah. Catat baik-baik nih omongan saya. Bismillah itu hukumnya ada 5. Orang ngucapin Bismillah atau nulis Bismillah, hukumnya ada 5. Dicatat baik-baik. Ada berapa? Ada 5. Ada kalanya baca Bismillah itu wajib. Ada kalanya baca Bismillah hukumnya jadi wajib. Kapan baca Bismillah hukumnya wajib? Yang pertama, ketika kita baca. Ketika kapan baca Bismillah wajib? Ketika sholat. Dalam mazhab Syafi'i ini kita sholat, tahu-tahu nggak baca Bismillah, sah atau tidak sholatnya? Nggak sah. Ente sholat baca Fatihah, nggak baca Bismillah, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dalam sholat baca Bismillah hukumnya wajib. Jelas atau tidak? Bagaimana Beb kalau ada imam yang nggak baca Bismillah? Dia ngikutin pendapat ulama yang nggak wajib baca Bismillah dalam sholat. Langsung Alhamdulillah, nggak usah ribut, nggak usah pusing. Itu pendapat sebagian ulama ada di luar madhab Syafi'i. Ya, nggak apa-apa, biarin imam seperti itu, kita tetap sholat di belakang dia. Menurut ulama Syafi'iyah tetap sah sholat kita di belakang dia. Menurut sebagian pendapat ulama Syafi'iyah yang ditarjih oleh mutaakhirin, nah tetap sah sholat kita, nggak usah ribut, nggak usah pusing. Nah itu perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi ini kita orang Indonesia yang meyakini madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i hukum baca Bismillah dalam sholat adalah wajib. Kenapa? Karena dia bagian dari Fatihah.
Sedangkan Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi, nggak sah sholat seseorang kalau nggak baca surat Fatihah. Bismillah bagian dari Fatihah. Sedangkan sholat kalau nggak baca Bismillah berarti Fatihahnya. Sedangkan Fatihah wajib dalam sholat. Sedangkan kalau orang nggak baca Bismillah berarti Fatihahnya nggak lengkap. Berarti kalau nggak baca Bismillah Fatihah sholatnya nggak sah. Makanya hukum yang pertama, Bismillah itu ada kalanya hukumnya wajib. Kapan? Di dalam sholat. Jelas atau tidak? Yang kedua, ada kalanya Bismillah hukumnya sunnah, nggak wajib. Kapan? Aslul hukmus basmalah. Ini hukum asalnya baca basmalah. Hukum asal baca basmalah itu sunnah. Kapan itu sunnah? Di dalam setiap perkara yang baik. Mau makan, sunnah nggak baca bismillah? Sunnah. Mau nulis, sunnah baca bismillah. Mau masuk rumah, sunnah baca bismillah. Mau bersetubuh, sunnah dianjurkan baca bismillah. Kemudian Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Supaya anaknya nggak digodain setan. Ketika anak itu jadi, setan nggak ikut campur di situ. Sunnah baca bismillah. Dalam segala hal yang dianjurkan syariat, umumnya hukum baca bismillah itu adalah sunnah. Berarti kalau sunnah dilakukan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dosa atau tidak? Nggak dosa, tapi nggak bagus. Nggak ada keberkahannya. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak dosa, tapi nggak bagus. Nggak ada keberkahannya. Ketika nyembelih, wajib nggak baca bismillah? Hah? Ayo, Anda pernah jelasin di tempat ini nih. Pakai slide Anda jelaskan. Ketika nyembelih hewan, korban atau nyembelih sehari-hari, wajib nggak baca bismillah? Sunnah. Andai kata ada orang lupa nyembelih, lupa baca bismillah atau sengaja nggak baca bismillah, tetap sah sembelihannya. Yang penting memenuhi syarat, tapi tidak nggak berkah. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan wajib. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Dia ngambil zahirul ayah. Tapi mazhab Syafi'i ini, kita nih orang Indonesia kebanyakan ikut mazhab Syafi'i. Mengatakan ketika nyembelih hukum baca bismillah nggak wajib, hukumnya sunnah. Yang penting syarat-syarat nyembelihnya terpenuhi. Semua unsur yang harus putus semuanya terputus, hukumnya sunnah. Tapi kalau nggak baca, walaupun tetap sah sembelihnya nggak jadi bangkai, tapi tidak berkah. Jelas atau tidak? Jadi hukum baca bismillah yang kedua apa? Sunnah. Hukum baca bismillah yang kedua sunnah. Kapan sunnah? Hukum asalnya dia baca bismillah sunnah. Yang ketiga, ada kalanya baca bismillah hukumnya mubah. Boleh, boleh aja. Kapan? Di hal-hal yang nggak diperintahkan syariat. Ente mau berdiri, mau duduk, pokoknya baca bismillah aja. Boleh aja itu, nggak ada masalah. Boleh aja ente mau baca bismillah, walaupun nggak dianjurkan. Maksudnya nggak ada perintah khusus. Tapi ente dapat pahala di zikir. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada kalanya baca bismillah hukumnya makruh. Kok bisa makruh? Iya. Kalau ditinggalkan justru dapat pahala. Kalau ente baca bismillah malah tidak dapat pahala. Ente pengen baca bismillah nih dalam keadaan itu. Andai kata keinginan baca bismillah engkau tinggalkan, ente malah dapat pahala. Kalau ente tetap baca bismillah nggak dapat pahala. Kapan baca bismillah hukumnya jadi makruh? Kalau melakukan sesuatu yang makruh. Orang mau melakukan sesuatu yang makruh, kemudian baca bismillah tuh nggak dapat pahala baca bismillahnya. Malah kalau dia ninggalin baca bismillah malah dapat pahala. Contoh, apa contoh sesuatu yang makruh? Ngerokok. Makruh. Ngerokok itu hukumnya makruh. Nggak ada yang bilang ngerokok sunnah. Ada jitak yang dibilang ngerokok sunnah. Ngerokok itu hukumnya ya ada perbedaan pendapat antara ulama. Banyak ulama mu'asirin yang mengatakan hukumnya haram karena menimbulkan mudarat, karena berbahaya bagi kesehatan. Udah dipajang dibungkus rokoknya, merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan kehamilan dan sebagainya, tetap aja dibeli mahal lagi. Terus dipajang tuh. Andai kata nih ada makanan nih dipajang dibungkusnya makanan.
Barang siapa yang makan ini bisa kena kanker, bisa kena penyakit paru dan lain sebagainya. Mau nggak Bu beli makanan itu Bu? Enggak. Kalau rokok tetap dibeli Bu. Rokok hukumnya makruh. Nggak dosa. Ya walaupun khilaf. Sebagian ulama mengatakan haram. Tapi banyak ulama mengatakan makruh. Nggak dosa. Orang ngerokok nggak dosa. Tapi kalau meninggalkan rokok dapat pahala. Nah andai kata orang mau ngerokok, hukum rokok taruh anggap hukumnya makruh ngerokok. Sebelum ngerokok, wah saya biar ngerokok nggak bahaya, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah dulu. Haji Afan kayaknya kesindir nih. Masya Allah. Ngerokok hukumnya makruh, tapi baca bismillah ketika mau ngerokok, bismillahirrahmanirrahim. Itu baca bismillahnya makruh juga. Andai kata ketika mau ngerokok ada bisikan hati, mau baca bismillah. Kemudian enggak, makruh mau baca bismillah sebelum ngerokok, langsung ngerokok aja. Ninggalkan bismillahnya itu dapat pahala. Ninggalkan bismillahnya dapat pahala. Jelas atau tidak? Ya, memang Bu. Orang kalau ngerokok akalnya 1001 macam Bu. Orang kalau ngerokok udah bahas rokok akalnya 1001 macam. Ada di satu bis, ada orang berdua nih naik bis mau kerja Bu, mau jalan kerja. Begitu mau naik bis mau jalan kerja, ngobrol di bis. Bapak ngerokok ya, yang satu nih, iya ngerokok. Bapak ngerokok sehari berapa Pak? Sehari ya taruhlah harga 25.000 atau 20.000 lah anggap. Oh 20.000 sehari Pak ya. Berarti kalau sebulan 20.000 kali 30 berapa? 600.000. Itu 1 tahun. Itu 1 bulan tuh. Kalau dikali 1 tahun berapa? 7.200.000. Haji Alfan cepet ngitungnya. 7.200.000. Bapak udah berapa lama ngerokok Pak? 20 tahun. 7.200.000 kali 20 tahun berarti 72 juta kali 2 berapa? 144 juta. Masya Allah Pak. Bapak ngerokok 20 tahun 144 juta Pak. Coba kalau Bapak nggak ngerokok, itu uang bisa dipakai buat beli Avanza bekas Pak. Bapak nggak naik bis lagi kalau nggak ngerokok Pak. Itu 140 juta bisa dipakai buat beli Avanza bekas. Orang yang ngerokok dibilang gitu senyum aja. Oh gitu ya, gitu Mas ya, iya Mas. Sekarang saya mau tanya balik sama Mas. Mas ngerokok nggak? Enggak. Lah Mas kenapa naik bis nggak pakai mobil? Emang orang kalau udah ngerokok tuh otaknya macam-macam udah. Pinter-pinter. Ada satu. Dulu ada ulama. Ya ada ulama namanya Sayyidina Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama besar. Anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini beliau anti rokok garis keras. Dan beliau orang kaya. Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini saking gak sukanya sama rokok, sampai-sampai tuh ladang tembakau beliau beliin, beliau bakar. Saking gak sukanya nih. Orang soleh wali min auliyaillah. Dibeli ladang tembakau, dibakar-bakarin sama beliau. Subhanallah, setelah berapa ratus tahun kemudian di Jakarta ada salah satu cucunya. Cucunya nih. Nggak taunya cucunya lagi ngerokok. Kakeknya anti rokok, cucunya lagi ngerokok. Ditanya, ente cucunya Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim? Iya betul. Ana mau nanya sama ente, njit ente tuh anti rokok. Sampai ngebakar-bakarin ladang rokok. Kok ente ngerokok? Jawabnya santai sambil ngerokok. Iya. Njit ana orang kaya. Yang dibakar ladang. Kalau ana nggak punya fulus, ana bakarnya satu-satu biar habis. Gitu. Orang kalau ngerokok 1001 macam makannya. La ilaha illallah. Cuman saya bingung orang kalau ngerokok di surga nyalain koreknya bagaimana itu. La ilaha illallah. Jelas atau tidak? Paham? Jadi tadi hukum baca bismillah makruh. Kapan baca bismillah makruh? Ketika melakukan sesuatu yang makruh. Ketika kita melakukan sesuatu yang makruh, kemudian malah baca bismillah, baca bismillahnya makruh saat itu ya. Jelas atau tidak? Kemudian ada kalanya baca bismillah hukumnya jadi haram. Baca bismillah haram? Iya. Bismillah lo zikir lo Bu, ini bukan ngatain orang.
Bukan ngatain orang, bukan. Zikir. Tapi bisa jadi haram hukumnya. Kapan Habib baca bismillah hukumnya haram? Kalau dibaca ketika ingin melakukan sesuatu yang haram. Jadi double haramnya. Perbuatan yang dilakukan haram, baca bismillahnya juga haram. Contoh, mabok. Mabok halal atau haram? Haram. Orang mau mabok, udah nyekek botol, udah nyekek. Supaya gua nggak dosa-dosa banget, baca bismillah dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maboknya haram, baca bismillahnya juga haram. Seakan-akan dinantang Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau melarang ini ya Allah ya Rabb. Aku minum ini dengan namamu ya Allah. Kacau atau tidak? Dia kayak nantang Allah Subhanahu wa taala. Engkau melarang ini ya Rabb dan aku minum ini dengan namamu ya Allah. Istihza gitu. Itu bahkan bisa penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ngelakuin sesuatu yang haram. Baca bismillah dengan nama Allah ngelakuin sesuatu yang haram. Jadi minum khamrnya haram, baca bismillahnya itu haram tersendiri. Jadi dapat double dosa gara-gara justru baca bismillah. Pacaran, haram nggak pacaran? Pacaran haram nggak? Haram. Ada anak alay, sok-sokan, ku tembak engkau dengan bismillah. Pacarannya haram, baca bismillahnya juga haram. Ente mau ngelakuin haram, baca bismillah. Hati-hati, hati-hati. Kalau pinang kau dengan bismillah ngelamar masih boleh. Yang penting ngelamarnya sesuai dengan syariat. Ku pinang engkau dengan bismillah benar. Tapi kalau ku tembak engkau dengan bismillah, mati akhir itu perempuannya nanti. Jelas atau tidak? Jadi baca bismillah bisa haram hukumnya. Hati-hati orang nggak ngaji pengennya zikir. Kan baca bismillah taunya zikir dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengennya zikir, pengennya dapat pahala. Cuman gara-gara bodoh nggak punya ilmu, baca bismillah bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi ada berapa tadi hukum baca bismillah? 5. Yang pertama hukum baca bismillah apa? Wajib. Kapan dia wajib? Saat sholat. Yang kedua, kapan apa hukumnya? Sunnah. Kapan dia sunnah? Pada segala sesuatu yang baik. Yang ketiga hukumnya mubah. Yang keempat hukumnya makruh. Kapan bismillah bacanya jadi makruh? Kalau mau melakukan sesuatu yang macam-macam, rokok dan lain sebagainya. Pokoknya mau melakukan sesuatu yang makruh, hukum baca bismillah makruh. Yang kelima hukum baca bismillah apa? Haram. Kapan jadi haram? Saat hendak melakukan yang haram. Kira-kira jelas atau tidak? Baik. Ini baru pembahasan bismillah doang nih. Ulama kalau bahas ulama tuh saking banyaknya pembahasan tentang bismillah itu ulama di kitab-kitab tuh sampai berlembar-lembar bahas soal bismillah. Bahkan sebagian ulama mengatakan intisari Al-Qur'an. Intisari Al-Qur'an ada dalam surat Al-Fatihah. Intisari surat Al-Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sebagian ulama mengatakan andai kata aku mau menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, andai kata mau aku jabarkan, mau menafsirkan, maka kertas yang dibawa oleh puluhan onta gak bakal cukup. 1000 onta bawa kertas untuk yang aku tulis untuk menjelaskan kandungan makna yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim gak bakal cukup. Saking dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam segala hal yang baik, ikhwan, jangan tinggalkan bismillah. Kita kalau baca bismillah dalam segala hal berarti kita menghadirkan Allah dalam segala sesuatu. Mau makan baca bismillah, bagaimana nggak berkah makanannya? Kita makan baca bismillah jadi berkah makanannya. Kalau makanannya berkah masuk ke dalam tubuh, nanti ibadah jadi enteng. Maksiat jadi dihalangi untuk bermaksiat. Mulainya dari bismillah. La ilaha illallah. Wa bihi nasta'in, dan hanya kepada Allah kami berharap pertolongan. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih. Saya tabarrukan nih untuk muqaddimahnya saya terjemahkan semuanya, tabarrukan kita. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih. Kata muallif, puji syukur bagi Allah yang telah membimbing kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah baca bismillah, habis itu dianjurkan dilanjutkan dengan
alhamdulillah. Sama, hadisnya sama. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang penting tidak ditulis alhamdulillah, maka dia jadi terputus keberkahannya. Makanya selalu habis bismillah alhamdulillah. Wa zajarana an ma'siyatih. Puji syukur bagi Allah yang telah menghindari kita dari maksiatnya, mencegah kita dari maksiatnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, iqraran biwahdaniyatih, sebagai pengakuan bahwasanya hanya Allah yang Maha Esa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur bagi dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi ini i'tirafan bi nubuwwatih, sebagai pengakuan atas kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li irsyadil ibad. Salawat serta salam atas makhluk yang Allah utus li irsyadil ibad, untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Ini namanya bara'atul istihlal. Ya, ulama tuh kalau nulis di awal kitab, muqaddimahnya menggambarkan isi kitabnya. Dan cocok dengan judulnya bara'atul istihlal. Dia cocok. Judulnya irsyadul ibad, muqaddimahnya pakai kata-kata irsyadul ibad. Sesuai dengan nama kitabnya. Wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadin al-hadina ila sabilir rasyad. Sesuai nama kitabnya. Irsyadul ibad ila sabilir rasyad. Judul kitabnya yang kita belajar Irsyadul ibad ila sabilir rasyad. Membimbing hamba Allah ke jalan yang benar, sabilur rusyud. Jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, hadza kitabun intakhabtuhu min kitabai Az-Zawajir wa Mursyidit Tullab. Ini kitab nih, kitab Irsyadul Ibad yang kita pelajari, kata Al-Malibari, kata muallifnya, kata pengarangnya. Ini adalah kitab yang intakhabtuhu, yang aku intisarikan, aku pilih. Min kitabai, dari dua kitab. Apa aja dua kitab rujukan utamanya? Az-Zawajir. Yang pertama kitab Az-Zawajir. Wa Mursyidit Tullab, dan kitab Mursyidit Tullab. Itu rujukan utama, referensi utama dari kitab ini. Li syaikhai masyaikhil Islam, Malikil ulama illa alam, Syekhina Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Haytami. Dua kitab ini yang ngarang adalah dua ulama besar. Yang pertama Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Itu pengarangnya Al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Ini ulama besar dari Hijaz, dari Makkah al-Mukarramah. Ibnu Hajar al-Haytami ini yang ngarang kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Itu kitab rujukan utama khususnya di Hadramut. Ulama Hadramut itu rujukan utamanya dalam pandangan fikih adalah Tuhfatul Muhtaj. Ini gurunya pengarang Fathul Mu'in. Nah, yang apa namanya? Nah, beliau ngambil sanad ilbas khirqah. Beliau ngambil sanad imamah, ngambil sanad tariqah, Beliau ngambil sanad tariqah dari Al-Imam Al-Qutb Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Al-Idrus Al-Akbar, injitnya Al-Idrus. Beliau ngambil sanad tariqah tuh. Beliau mengatakan tuh, ini sanad tariqah saya ambil dari Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, wala imma Abu Bakar Al-Adni, imma Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Salah satu pokoknya. Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, kakeknya Al-Idrus dari kalangan habaib Ba'alawi. Kata Ibn Hajar, aku ambil sanad tariqah aku ini dari Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Kemudian yang bersambung ke guru-gurunya semuanya merupakan bapaknya. Sampai kepada Rasulullah, dan mereka semua mata rantai ini merupakan ahlul bait, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syahadah, kesaksian dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahwasanya Al-Idrus gurunya Ibnu Hajar dalam tariqah, terus sampai ke atas itu ahlul bait, termasuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuan Imam Ibnu Hajar. Nah, terus sudah ada pengakuan dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Tahu-tahu zaman sekarang ada yang mau mempermasalahkan, ngeributin dengan istilah tesis ilmiah. Sorry katanya. Nggak ada urusan, udah diakuin Ibnu Hajar, nggak butuh lagi pengakuan yang lain-lainnya. Yang ngakuin Ibnu Hajar mau ulama-ulama besar sebelum dan sesudah Ibnu Hajar. Terus ada tahu-tahu datang orang di akhir zaman yang ngakunya baca Fathul Mu'in, ngakunya ngikut Al-Malibari yang muridnya Ibnu Hajar apa, tahu-tahu ngutak-ngatik. Kita nggak butuh pengakuan
ulama-ulama yang belum jelas kredibilitasnya setelah ada pengakuan dari ulama-ulama besar sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan Imam Ibn Hajar insya Allah. Wajaddina Zainuddin Ibn Ali Al-Ma'bari. Kemudian kitab Mursyidut Tullab, itu apa namanya, yang dikarang oleh Zainuddin Ibn Ali Al-Ma'bari radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Wa hasyarana fi zumratihima. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kita di kelompok keduanya. Dan kita dibangkitkan di kelompoknya para ulama nanti di akhirat insyaallah. Kemudian enggak sampai, bukan cuma 2 kitab ini doang. Wazidtu fihi, dan aku tambahkan ma tayassar minal hadits. Hadis-hadisnya Rasulullah, wal masailil fiqhiyah, dan masalah-masalah fiqih, wal mawa'idul hikayat, kemudian mau'idhah, nasihat-nasihat dan hikayat dan cerita-cerita. Lantas kitab ini aku namakan Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Aku namakan kitab ini Irsyadul Ibad, kepada jalan yang benar, menuntun hamba-hambanya Allah kepada jalan yang benar. Rajian minallahil jawad, berharap dari Allah Subhanahu wa taala, an yursyidani bihi, agar Allah menuntunku dengan kitab ini, wa jamil ibad, dan semua hamba-hamba Allah mudah-mudahan dituntun oleh Allah ila daril khulud, kepada tempat yang abadi yaitu surganya Allah. Innahu karimun wadud, sesungguhnya Allah itu maha karim, maha mulia, wadud, dan Allah maha mencintai hamba-hambanya. Alhamdulillah. Nah, saya jadi ingat kata-katanya Syekh Bakri Syata, pengarangnya Nahdlatul Talibin. Ini muallif mujabud da'wah. Pengarang kitab ini doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkenal orang yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita baca ini kitab, didoain sama muallifnya. Mudah-mudahan yang baca kitab ini Allah tuntun jalannya benar terus sampai masuk ke surga. Nah, ini yang kita harapkan. Kita baca ini kitab di majelis ini, di Al-Baha. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita ngaji kitab ini, Allah perbaiki hidup kita. Mudah-mudahan Allah tuntun kita agar nggak maksiat lagi. Allah tuntun kita agar selalu berbuat taat kepada Allah sampai husnul khatimah, sampai kuburan kita jadi taman surganya Allah. Mudah-mudahan sampai kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, masuk surga tanpa hisab, dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah.